Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di sini. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat terkenal dari masa lalu. Bahkan namanya ada nih di Wikipedia. Sesuai judulnya, hari ini aku akan menceritakan tentang Ajajil. Ajajil juga dikenal sebagai bapak dari para bangsa jin. Istilah Ajajil juga dikenal oleh kaum Nasrani, Kristiani, dan Yahudi. Tapi aku membahasnya dari sudut pandang Islam ya. Jadi dahulu nih, jauh sebelum penciptaan manusia, Allah telah menciptakan jin dengan jenisnya yang berbeda-beda. Hingga sampai suatu hari terjadi pertikaian nih di muka bumi yang disebabkan oleh bangsa jin itu sendiri. Sehingga Ajajil bersama para malaikat turun ke bumi untuk menghancurkan atau memusnahkan semua bangsa jin tersebut. Mereka semua musnah. Namun ada nih yang sempat melarikan diri ke gunung-gunung, ke laut, ke pulau-pulau terpencil. Mereka nggak dikejar, mereka dibiarkan hidup. Nah, mungkin itulah yang menjadi cikal bakal hantu-hantu yang ada di gunung dan di laut tuh, ya kan? Nah, siapakah Ajajil itu? Jadi, dahulu iblis ini kan dari golongan bangsa jin, disebut dengan Ajajil, yang artinya sang panglima besar malaikat. Allah berfirman, dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala-nyala tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Sebelum dipanggil sebagai iblis, Ajajil punya gelar terhormat nih di setiap langit. Di langit pertama, dia dijuluki sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Di langit kedua dijuluki sebagai Al-Jahid yang suci. Di langit ketiga dijuluki sebagai Al-Arif yang artinya cerdas. Di langit keempat dijuluki sebagai Al-Wali yang artinya terkasih. Di langit kelima dijuluki sebagai At-Taqi yang artinya taat dan patuh. Di langit keenam dijuluki sebagai Al-Kazin yang artinya penghukum. Kemudian di langit ketujuh dijuluki sebagai Ajajil atau panglima besar malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah, Ajajil memiliki wajah yang sangat rupawan dan cemerlang, mempunyai 4 sayap, kemudian mempunyai banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiyun, memiliki tempat beberapa di langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat ke-9. Kemudian setelah menjadi iblis yang membangkang, gak bisa lagi nih mereka mendengar berita-berita dari langit. Makanya jangan percaya dengan ramalan-ramalan atau dukun-dukun yang bersekutu dengan iblis. Karena jelas mereka tidak dapat mendengar berita dari langit. Nah, balik lagi nih cerita Ajajil atau iblis sewaktu masih ada di langit. Jadi suatu hari malaikat pernah mengunjungi Ajajil dengan wajah yang sangat muram. Bertanyalah Ajajil kepada malaikat tersebut, apa gerangan yang membuat wajahmu muram, wahai malaikat? Kemudian malaikat menjawab, sungguh kami telah melihat sebuah tulisan bahwa akan ada hamba Allah yang sudah lama mengabdi tapi akan mendapatkan laknat sebab melawan perintah Allah. Terus Ajajil bilang, siapa hamba itu wahai malaikat? Aku pun akan ikut melaknatnya. Lalu malaikat bilang, kami sangat takut kalau hamba itu adalah salah satu dari kami, kata malaikat. Terus Ajajil bilang, tenanglah wahai malaikat, aku akan ikut mendoakan kalian. Tapi saat itu Ajajil lalai untuk mendoakan dirinya sendiri. Udah kepedean kali jadi si Ajajil ini. Nah, kemudian kita masuk ke nasib Ajajil setelah penciptaan Nabi Adam. Kemudian sampai di suatu masa kemunculan Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu Allah memerintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai ibadah ya. Dan pada saat itu seluruh makhluk yang ada di langit ini mengikuti perintah Allah, yaitu sujud. Tapi ada nih satu makhluk yang gak mau sujud. Siapa dia? Ya betul, dia adalah Ajajil. Ajajil menolak untuk tunduk dengan Adam karena Ajajil merasa dirinya lebih baik dari Adam. Karena Ajajil ini kan diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah.
Lalu Allah menjadi murka dengan kesombongan Ajajil, sehingga gelar Ajajil pun berubah menjadi iblis. Nah, mulai dari sini Ajajil kita sebut sebagai iblis ya. Dan karena hal tersebut, iblis diusir dari langit secara tidak terhormat dan wajahnya berubah menjadi sangat busuk dan menjadi sangat buruk dan hina. Tapi iblis bukannya bertobat nih, tapi malah menggugat Allah. Gak terima dia nih Tims dengan keputusan Allah. Iblis mengatakan agar Allah menangguhkan hukumannya sampai tiba hari kiamat. Dan selama masa itu, iblis akan selalu mengganggu nih anak cucu Adam hingga kita nih saat ini. Iblisnya akan selalu menghasut manusia untuk mengikuti jalan iblis yang sesat, kecuali orang-orang yang bertakwa dan memohon perlindungan kepada Allah. Nah, iblis kan dulu pintar nih, bahkan dia khatam Quran. Makanya suka dengar cerita kan kalau ada orang yang kerasukan terus dibaca-bacain ayat-ayat Quran. Yang kerasukan itu malah ikut baca ayat Quran. Tapi tenang, walaupun iblis itu bisa membaca ayat Quran, tapi mereka tidak mendapat rahmat dari Allah. Nah, ada juga nih tipe iblis yang suka menggoda dengan memanipulasi kebaikan, keindahan, kenikmatan. Misalnya nih ada dua orang yang pacaran, yang saling mengingatkan untuk ibadah. Pasti kan kita merasa bucin kan, udah diingetin gitu, udah sholat belum, kayak gitu kan. Nah, mengingatkan dalam hal ibadahnya sih nggak salah, cuman perasaan bucin yang berlebih-lebihan itu yang salah. Kemudian pada tingkat yang paling tinggi, ada nih tipe iblis yang nggak bisa menggoda manusia dengan kemaksiatan. Maka dia akan menghembuskan kesombongan di dalam dada kita, membuat kita merasa jadi orang yang paling alim sedunia, membuat kita merasa jadi orang yang paling benar, yang lain paling rendah, paling salah. Nah, jadi yang perlu saya ingat nih, bahwa iblis aja dulu makhluk yang paling alim jatuh dalam kehinaan karena kesombongannya. Oke, sekarang kita masuk ke nasib iblis setelah terusir dari langit. Gimana nih nasib iblis setelah terusir dari langit? Ribuan tahun setelah terusir dari langit dan terus menggoda anak cucu Adam, tibalah di masa Nabi Musa. Tiba iblis ini kan rindu dia nih dengan surga. Di titik itu iblis nggak bisa lagi nih sembarangan main ke langit, apalagi mau mencuri berita-berita dari langit. Sehingga iblis mencoba lewat jalur Nabi Musa, karena iblis mendengar bahwa Nabi Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika itu iblis meminta Nabi Musa untuk meneruskan permintaan maafnya nih kepada Allah. Meskipun mungkin tidak bisa mengembalikan posisinya seperti dulu nih waktu di langit, tapi kan paling enggak bisa meringankan azabnya kan di akhirat nanti. Mendengar iblis mau bertobat, Nabi Musa pun merasa senang. Kemudian dia segera bermunajat untuk memohon kepada Allah agar menerima taubatnya iblis. Nah, iblis merasa antusias kan menunggu jawaban dari Nabi Musa. Setelah Nabi Musa bermunajat kepada Allah, kemudian berkatalah Nabi Musa kepada iblis, "Wahai iblis, kamu punya kesempatan nih." "Apa itu wahai Musa?" kata iblis kan. "Apakah aku harus beribadah? Aku pasti sanggup, karena aku dulunya kan ahli ibadah." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kamu hanya perlu melakukan apa yang dulu belum kamu lakukan, yaitu bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lakukanlah itu sekarang, bersujudlah di makamnya Nabi Adam alaihissalam." Kemudian mendengar jawaban tersebut, iblis jelas menolaknya dengan mengatakan, "Saat Adam masih hidup aja aku nggak mau bersujud hormat kepadanya, apalagi setelah ia wafat." Kemudian Nabi Musa berusaha membujuk iblis dengan mengatakan, "Pandanglah itu sebagai perintah Allah, bukan sebagai keegoanmu." Tapi ternyata iblis lebih memilih dilaknat selamanya daripada harus sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian karena Nabi Musa telah membantu iblis, maka iblis pun mewasiatkan 3 hal yang katanya akan menyelamatkan kita di dunia. Apa itu? Jadi iblis ini mewasiatkan 3 hal nih kepada Nabi Musa. Yang pertama, ingatlah aku saat lagi marah karena aku yang membisikkan kebencian. Kemudian, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. Kemudian yang ketiga, ingatlah aku saat kau berdekatan dengan yang bukan mahram
karena aku yang akan menjadi perantara zina. Nah, demikian itu tadi kisah tentang Ad-Dajjal yang dahulunya sangat terhormat, ahli ibadah, sangat alim, punya nama yang baik di setiap langit. Kemudian karena kesombongannya, karena membangkang perintah Allah, dia menjadi sangat hina dan namanya berubah menjadi iblis. Iblis itu yang sekarang nih, sampai saat ini nih, sampai nanti hari kiamat nanti, terus menggoda umat manusia untuk mengikuti jalan yang sesat. Gimana nih tim? Tertarik nggak kalian dengan kisah ini? Kalau tertarik, kalau suka, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih untuk yang sudah mengklik tombol like dan subscribe-nya. Terus dukung channel aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.